Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas urgensi dan kedudukan bimbingan konseling di dalam pendidikan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu urgensi. Urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kewajiban yang mendesak atau hal yang sangat penting. Lalu apakah itu bimbingan konseling? Bimbingan konseling atau yang biasa disingkat dengan BK merupakan proses interaksi antara konselor dan konseli, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, dalam rangka membantu konseli dalam mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan masalah yang sedang dialaminya. Lalu siapakah itu konselor? Konselor adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang konseling. Siapakah itu konseli? Konseli adalah seseorang yang perlu perhatian, bantuan dari pihak lain untuk memecahkan masalah yang sedang dialaminya. Lalu, jadi apa artinya urgensi bimbingan konseling dalam pendidikan? Artinya, pentingnya bimbingan konseling di dalam suatu pendidikan. Lalu bagaimana urgensi bimbingan konseling dalam pendidikan? Konseli sebagai seorang individu yang sedang berada dalam berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, konseli memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang pemahaman ataupun wawasan mengenai dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Di samping itu, satu keniscayaan bahwa proses berkembang konseli tidak secara langsung berjalan mulus atau terhindar dari masalah. Selain itu, perkembangan konseling tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik itu fisik, psikis maupun sosial. Sifat yang melekat pada lingkungan adalah merupakan perubahan. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan akan mempengaruhi gaya hidup, lifestyle warga masyarakat. Apabila perubahan yang terjadi itu sulit diprediksi atau di luar jangkauan kemampuan, maka akan terjadi kesenjangan perkembangan perilaku konseli. Maka seperti terjadinya stagnan atau kemandekan perkembangan masalah-masalah pribadi atau penyimpangan perilaku. Nah, jadi lingkungan seperti apa yang mempengaruhi gaya hidup ini? Nah, contohnya di sini adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat, kemudian pertumbuhan kota-kota, kesenjangan tingkat sosial ekonomi masyarakat, revolusi teknologi informasi, pergeseran fungsi dan struktur keluarga, dan perubahan struktur masyarakat dari agraris ke industri. Iklim lingkungan yang kurang sehat seperti pergaulan bebas, narkoba, meminum minuman keras, kriminal, dan lain sebagainya, dalam upaya menangkal dan mencegah perilaku-perilaku ini, maka adalah dengan mengembangkan potensi konseli dan memfasilitasi mereka secara sistematik dan terprogram untuk tercapai standar kompetensi kemandirian. Nah, upaya ini merupakan wilayah gerapan bimbingan dan konseling yang harus dilakukan secara proaktif dan berbasis data tentang perkembangan konseling beserta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pendidikan yang bermutu, efektif, atau ideal adalah yang mengintegrasikan 3 bidang kegiatan utamanya secara sinergi, yaitu bidang administratif dan kepemimpinan, bidang instruksional atau kurikuler, dan bidang bimbingan dan konseling. Pendidikan yang hanya melaksanakan bidang administratif dan instruksional hanya akan menghasilkan konseling yang pintar dan terampil dalam aspek akademik, tetapi tidak memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek kepribadian. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan bimbingan dan konseling di dalam pendidikan. Bimbingan konseling berada dalam posisi kunci dalam sebuah lembaga pendidikan, yaitu institusi sekolah, sebagai pendukung maju atau mundurnya mutu pendidikan. Peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkan mutu pendidikan seperti yang telah disebutkan sebelumnya tidak hanya terbatas pada bimbingan yang bersifat akademik, tetapi juga sosial, pribadi, intelektual, dan pemberian nilai.
Dengan bantuan bimbingan dan konseling, maka pendidikan yang tercipta tidak hanya akan menciptakan manusia-manusia yang berorientasi akademik tinggi, namun dalam kepribadian dan hubungan sosialnya rendah, serta tidak mempunyai sistem nilai yang mengontrol dirinya, sehingga yang dihasilkan pendidikan hanyalah robot-robot intelektual dan bukannya manusia seutuhnya. Dengan adanya bimbingan dan konseling, maka integrasi dari seluruh potensi ini dapat dimunculkan sehingga keseluruhan aspek yang muncul bukan hanya kognitif atau akademis saja, tetapi juga seluruh komponen dirinya, baik itu kepribadian, hubungan sosial, serta memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkan mutu pendidikan terletak pada bagaimana bimbingan dan konseling itu membangun manusia yang seutuhnya dari berbagai aspek yang ada di dalam diri peserta didik. Karena seperti di awal telah dijelaskan bahwa pendidikan yang bermutu bukanlah pendidikan yang hanya mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga harus meningkatkan profesionalitas dan sistem manajemen, di mana kesemuanya itu tidak hanya menyangkut aspek akademik, tetapi juga aspek pribadi, sosial, kematangan intelektual, dan sistem nilai. Peran bimbingan konseling dalam keempat aspek inilah yang menjadikan bimbingan konseling ikut berperan dalam peningkatan mutu pendidikan. Bimbingan konseling dapat diposisikan secara tegas untuk mewujudkan prinsip keseimbangan. Lembaga ini menjadi tempat yang aman bagi setiap siswa untuk datang membuka diri tanpa was-was akan privasinya. Di sana menjadi tempat setiap persoalan diadukan, setiap problem dibantu untuk diuraikan, sekaligus setiap kebanggaan diri diteguhkan. Bahkan orang tua siswa dapat mengambil manfaat dari pelayanan bimbingan di sekolah, sehingga mereka dapat ditolong untuk lebih mengerti akan anak mereka. Bimbingan adalah salah satu layanan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu, itu peserta didiknya, agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, serta menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Sedangkan konseling adalah suatu bantuan yang dilakukan secara tatap muka oleh seorang yang ahli di bidang konseling, yaitu konselor, terhadap individu yang mengalami suatu permasalahan agar masalah yang dihadapi oleh siswa dapat teratasi sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang kesadaran isi yang di dalamnya memuat struktur kurikulum, telah mempertajam perlunya disusun dan dilaksanakannya program pengembangan diri yang bertujuan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri fasilitasi atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga pendidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi, kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik. Dari keseluruhan proses pendidikan, program bimbingan dan konseling merupakan keharusan yang tidak dapat dipisahkan dari program pendidikan pada umumnya. Apalagi dalam situasi sekarang ini, di mana fungsi sekolah atau lembaga pendidikan formal itu tidak hanya membekali para siswa dengan setumpuk ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mempersiapkan para peserta didik untuk memenuhi tuntutan perubahan serta kemajuan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Para peserta didik akan menghadapi masalah pemilihan spesialisasi, pemilihan jurusan pemikiran program, masalah belajar, masalah menyesuaikan diri, masalah pribadi dan sosial dan sebagainya yang membutuhkan penanganan dari keseluruhan sistem pendidikan formal. Bimbingan dan konseling di sekolah dapat mendampingi siswa dalam perkembangan belajar di sekolah, mengenal diri sendiri dan mengerti kemungkinan terbuka bagi mereka sekarang maupun kelak, menentukan cita-cita dan tujuan dalam hidupnya, serta menyusun rencana yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan itu dan mengatasi masalah pribadi yang mengganggu belajar di sekolah dan terlalu mempersukar hubungan dengan orang lain atau mengaburkan cita-cita hidup.
Mungkin hanya sekian dapat saya sampaikan mengenai urgensi dan kedudukan bimbingan konseling di dalam pendidikan. Mungkin hanya sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.